Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini Mimin bakal melanjutkan pembahasan manga dari spoiler anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita melanjutkan chapter sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum melihat part-part sebelumnya, kalian bisa cek aja di playlist channel ini supaya kalian bisa memahami alur cerita dari pembahasan video kali ini. Sebelum kita ke pembahasannya, Mimin ingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Dan jangan lupa buat kalian yang mau donasi ataupun membantu Mimin, kalian bisa melalui link Saweria di bawah ataupun rekening. Oke, kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan manga anime Shangri-La Frontier. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, kali ini kita memasuki chapter 97 dan akan Mimin bahas sampai chapter 100. Di awal chapter memperlihatkan Oikatsu 3 hari setelah mengalahkan Wesemon, yang dimana ia sedang melawan monster Life-Shaped Like Serpent di Danau Tearlight. Tampak Oikatsu yang sedang leveling karena efek penurunan level dari item yang ia gunakan. Alhasil ia harus ngulang dari level 30 dan sekarang sudah menaikkan kembali ke level 53. Nah, ini gara-gara item yang diberikan oleh Pencil Gun kepada Oikatsu ini, yang dimana item tersebut dapat meningkatkan statistik untuk melawan Wesemon ya. Di chapter ini Mimin skip karena hanya semacam extra chapter yang membahas pro gamer Oikatsu, dan ini intinya membahas tentang tekad dia dalam menjadi pro gamer ini. Kali ini scan berlanjut menampilkan Pencil Gun yang berada di Tear Derma, yang dimana ini membahas hutangnya sebanyak 500 juta mahni. Ya, walaupun modalnya sangat banyak untuk mengalahkan Wesemon sampai berhutang, tapi untungnya menang ya. Kalau kalah udah kalah, ngutang lagi. Sebagai penalti atas hutang tersebut, yang tidak bisa melakukan transaksi. Tapi kali ini ia mengunjungi sebuah toko senjata milik Guild Scrouser Wolf. Awalnya penjaga toko ini terkejut dan menjelaskan kalau hanya pelanggan yang memiliki kontrak yang dapat melakukannya. Tapi setelah mengetahui kalau Wolfgang telah beraliansi dengan Scrouser Wolf, ia terdiam. Kemudian Pencil Gun mengambil sebuah tombak buatan player yang tampak bagus dan beberapa senjata yang lain. Tapi penjaga toko itu kemudian bertanya apakah kamu mampu membayarnya. Itu adalah item yang langka. Kemudian Pencil Gun mengatakan, apakah Psycho Zero tidak memberitahumu sanraku dari Wolfgang, dimana ia menerima skenario unik untuk menghadapi Lycaon. Tapi ini Pencil Gun berbohong, dan sebagai ganti atas informasi tersebut, pembelian senjatanya digratiskan oleh ketua Guild Scrouser Wolf. Dan ini juga bohong ya. Jadi si Pencil Gun ini jago banget nipu orang. Tapi sang penjaga ia tidak tahu dan akan menanyakannya terlebih dahulu. Tapi di sini Pencil Gun terus memepetnya ya. Pada akhirnya ia terbujuk terlebih dahulu guys, dan ia juga berpikir kalau ketua mereka juga setuju, terutama membahas seputar Lycaon. Sekarang Pencil Gun sudah mendapatkan perlengkapan dan ia berjalan memegang sebuah jepit rambut Brooch of Faraway Prayer, aksesoris yang didapat dari pertempuran Wesemon. Dan aksesori ini menunjukkan arah ke barat guys, yang kemungkinan itu berhubungan dengan sesuatu. Ia akhirnya sampai di depan kastil bangsawan Tear Derma. Tapi saat melihat itu, tiba-tiba penjaga toko sebelumnya mengejar Pencil Gun dan mengatakan kalau ia berbohong dan Guildmaster mereka tidak tahu apa-apa. Pencil Gun pun lari meninggalkannya guys. Scan pindah ke Sanraku, yang dimana ia sedang di Lagonia bersama Bilak. Ternyata Sanraku sedang menguji marking Lycaon scarnya ini dengan menggunakan armor, yang dimana sebelumnya kita tahu efeknya. Sekarang Sanraku bisa pakai armor, tapi setelah beberapa saat akan hancur karena efek dari marking tersebut. Sanraku penasaran dan ingin mencoba seberapa lama armornya itu akan bertahan. Setelah itu Sanraku juga memakai berbagai jenis armor untuk mengetahui apakah durasinya sama atau tidak, dan yang ternyata sama guys. Armor tersebut akan hancur dalam waktu 3 menit atau 180 detik. Kemudian Bilak juga sudah memperbaiki legasi weaponnya
atau guildability-nya. Selain itu Sanraku juga meminta beberapa senjata dan armor enchantment sebelum menemui Ras dan Mordo. Sekarang Sanraku sudah di 50s ya, tapi ia berwajah lemas lantaran biaya perbaikan dan enchantment-nya itu mahal sekali. Dan di sini Bilak puas banget karena sebelumnya armornya hanya sebagai uji coba si Sanraku dan hancur ya. Otomatis Bilak yang melihat itu sakit hati coy. Armor yang susah payah ia buat hancur nggak tersisa gara-gara Sanraku ya. Siapa coba yang nggak sakit hati, udah susah payah membuatnya tapi hancur di depan matanya. Kali ini Sanraku berjalan menuju tempat pertemuannya dan tampak ada beberapa NPC yang memandang Sanraku dengan buruk. Saat memasuki restoran itu, Sanraku melihat dua orang yang sedang membuat keributan dan itu adalah Ras dan Mordo. Saat Sanraku mengatakan untuk bersabar dan mengatakan gadis kecil memiliki kesabaran setipis tisu, gadis itu secara refleks menghajar Sanraku. Pria tinggi itu atau Mordo yang menyadari kalau itu Sanraku, ia segera menghentikan Ras yang emosi tapi terlambat. Ras memukul Sanraku tapi secara refleks Sanraku melempar emul ke mata Ras dan berhasil menghalanginya dan menghindari serangan tersebut. Setelah melihatnya dari dekat, mereka berdua akhirnya menyadari kalau itu Sanraku. Mereka berdua komentari penampilan Sanraku yang aneh dan mesum ya, yang kemudian Sanraku menjelaskan tentang Lycaon dan lain-lain yang menyebabkan ia menjadi setengah bugil ini. Selain itu mereka berdua juga menanyakan tentang Vorpal Bunny yang bersamanya, yang itu merupakan bagian skenario unik juga. Mordo berkata kalau mereka masih banyak hal yang tidak ia tahu perihal robot, dan Ras berkata ia tidak akan memaafkan Sanraku kalau berbohong tentang robot itu. Kemudian mereka berdua menanyakan apa yang akan ia lakukan. Sanraku menjawab kalau ia ingin mendapatkan skenario unik Tyranid of the Abyss yang merupakan salah satu skenario unik monster. Tapi mereka berdua menjelaskan kalau mereka tidak berhasil menemukan NPC yang dapat memberikan skenario itu dan tidak tahu kondisi untuk memunculkan quest tersebut. Kemudian Ras menjelaskan terakhir kali ia sedang menghajar NPC yang jelek, lalu ada NPC yang mengaku-ngaku sebagai the messenger of the Great Pirate dan mengarahkan ke Great Pirate Stud, dan itu adalah alasan kenapa Ras menghajar NPC itu lagi guys, supaya dapat memicu unik skenario itu. Dan pertama mereka harus menemui the Great Pirate Messenger ini dulu. Kemudian beberapa saat kemudian muncul anak muda dengan penampilan seperti bajak laut dan mengejek Ras kalau ia pikir akan kabur dan ketakutan nona kecil. Tapi ternyata bocah ingusan ini adalah Great Pirate Lord Stud, seorang messenger, seorang NPC yang dapat mengarahkan ke unik skenario ke Tyranid of the Abyss. Bocah tengik ini kerap kali mengejek Ras dan tingkahnya emang yang tengil ini ngeselin guys. Tapi kemudian saat bocah sialan ini melihat marking Lycaon, Sanraku, ia benar-benar merasa ketakutan lantaran aura intimidasi yang kuat terpancar dari Sanraku. Ditambah jiwa Vorpal Sanraku yang membuat apabila orang di dekatnya akan terpenggal. Begitulah tanggapannya. Wah mampus no, baru lihat auranya aja udah ketar-ketir nih bocah tengik. Saat mengetahui itu Stud menanyakan nama Sanraku. Sanraku pun memberitahu namanya dan menjelaskan kalau keahliannya adalah menghancurkan rahang Lycaon. Nah jahil nih Sanraku, manas-manasin juga. Bocah tengik itu gemetaran saat berkata dengan Sanraku, tapi walaupun masih gemetaran ia berkata kalau ia mau bekerja dengannya akan digaji dengan layak. Tapi kocaknya ia mengatakan sambil gemetaran dan sombong ya. Sombong tapi takut anjir. Kemudian Stud berkata tanpa membuang-buang waktu ayo pergi ke kapal. Tanpa kapal kita tidak bisa tenggelam. Kapal hantu yang membunuhnya, Trying Inchman. Quest unik skenario muncul, Starpierce, the Disciple of the Abyss. Mereka pun menerima quest ini dan Sanraku berkata mari kita tangkap kapal hantu ini dan membuat mereka membawa kita kepada Master of the Abyss ini. Dikatakan kapal itu akan muncul bersamaan dengan badai, kapal hantu Crying Inchman. Stud menjelaskan kalau dulu ayahnya berlari ke kapal hantu itu sendiri dan melawan monster.
untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sebagai ganti dirinya mengorbankan dirinya. Stud ingin membalaskan dendamnya itu dan menenggelamkan kapal hantu itu. Kemudian ia akan menjadi kapten dari Scarlet Whale. Selain itu ternyata kapal milik Stud cukup mewah guys dan canggih. Kapal ini juga memiliki sistem senjata seperti fitur balista dan lain-lain. Selain itu Stud juga bekerja cukup baik sebagai kapten ya. Menyampingkan sikapnya yang tengik, ya tiba-tiba ada NPC yang membawa barel dan mengantarkan ke Sanraku yang katanya paket guys. Sanraku mengira kalau itu semacam suplai atau sebagai barang bawaan perjalanan. Ternyata saat dibuka, betapa terkejutnya Sanraku lantaran itu adalah Rei dan Akane guys. Akane dan Rei kebingungan dan bertanya-tanya mengapa ia berada di sini dan bertemu Sanraku. Justru Sanraku yang ingin menanyakan hal itu. Ini terjadi karena mereka berdua masih dalam satu party dengan Sanraku saat Sanraku menerima skenario unik itu. Alhasil mereka berdua jadi ikut menerima undangan misi tersebut guys dan terseret ke sini. Kemudian saat mereka mengklik menerima, mereka dimasukkan ke barel oleh NPC dan dibawa ke sini. Ya sebenarnya Sanraku merasa bersalah karena melibatkan mereka lagi yang dimana sebelumnya sudah berurusan dengan Lycaon, sekarang harus berurusan dengan Ketarnit ya. Tapi Wado tidak mempermasalahkan itu, lebih banyak orang maka makin seru. Tapi sebenarnya Sanraku tidak ingin semakin membuat berhutang budi pada mereka berdua. Tapi mau nggak diajak nggak enak ya, dan ini juga karena kesalahannya sendiri. Alhasil mereka berdua ngikut dalam unik skenario ini dan mereka berdua juga tidak keberatan guys. Sebenarnya Rei mau ikut kakaknya ke benua baru untuk mencari obat penyembuh konsentrasi tinggi. Tapi kalian tahulah seberapa cintanya dan bucinnya Rei ke Sanraku. Alhasil lebih memilih menerima quest bersama Sanraku. Selain itu Rei juga nggak sengaja menerima misi itu saat hendak mengklik tinggalkan party, malah tiba-tiba pesan unik skenario muncul dan kepencet keterima ya guys. Jadi nggak sengaja kepencet keterima. Kalau Akane sih memang ingin menerima misi tersebut. Misi unik monster ini pun segera dimulai. Nah pertempurannya di pembahasan selanjutnya guys, lanjutannya tentang quest ini guys. Apakah next sudah battle atau hanya baru menemukan? See you in next.